Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu kembali hari ini. Sungguh luar biasa ya. Teman-teman tetap semangat ya. Semoga hari ini kuliah kita lancar, walaupun secara daring atau secara virtual. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima, bisa ditangkap, bisa dipahami, baik itu dari sisi materi, baik itu dari sisi maksud dan tujuan saya. Dalam pagi ini yang cukup cerah ya, biasanya mendung, hari ini terlihat cukup cerah. Semoga matahari tidak malu-malu lagi menampakkan dirinya. Dengan ketidakmaluan matahari menampakkan dirinya, aktivitas kegiatan kita di hari ini bisa tersupport ya, bisa ceria seperti apa yang dimunculkan, seperti apa yang ditampilkan oleh matahari. Nah, perlu saya sampaikan sebelum kita melangkah ke materi hari ini tentang video graphic adapter atau biasanya disebut dengan VGA ya. Untuk materi-materi yang lalu atau untuk UTS 2 minggu yang lalu telah saya sampaikan. Perlu diketahui bahwa kita itu harus aktif, harus kreatif, harus inovatif. Jadi aktif, kreatif, dan inovatif. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti nilainya juga setengah, nanti malah kacau. Sehingga apa yang saya sampaikan bahwa di perkuliahan awal-awal dulu pernah saya share setiap mahasiswa itu untuk bergabung ke grup Facebook Communication Center Learning. Ternyata dari beberapa mahasiswa masih ada yang belum gabung. Bahkan di last minute ya, jam-jam terakhir pada pengumpulan UTS atau minggu lalu, itu masih ada beberapa mahasiswa yang baru gabung ya. Nah, ini kan memprihatinkan namanya. Jadi kita itu nantinya itu kan mahasiswa jurusan komputer. Kalau kita sudah menyandang jurusan komputer, berarti di pundak kita itu terbersit atau terimage atau istilahnya kita itu dipandang oleh masyarakat pinter dalam teknologi. Nah, dengan beban pinter dalam hal teknologi inilah, maka saya mengajak pada teman-teman untuk tidak gaptek atau ketinggalan teknologi, sehingga cara mengupload file pun ke dalam media sosial itu saya ajarkan dengan teknik memberikan sebuah soal. Tentunya kalau ada teknis-teknis semacam ini, Anda mengalami kesulitan ya, bisa berkonsultasi dengan teman-teman seangkatan. Jangan langsung tanyakan dosen ya, dosennya dijapri semua itu ya. Nah, hal teknis mudah semacam ini kalau japri dosennya kan, kalau satu mahasiswa nggak masalah. Tapi kalau sudah ratusan mahasiswa dan bermain japri semua, bayangkan saya harus menjawab WhatsApp yang dikirimkan ke saya sejumlah mahasiswa yang saya ajar. Ada berapa ratus japrian yang harus saya
jawab dan harus saya luangkan untuk menjawab pertanyaan yang sifatnya teknis dan mudah. Nah, ini diskusikan dulu di tingkat grup ya, seangkatan, atau mungkin informasi-informasi dari teman-teman yang lain, tidak harus satu angkatan atau satu kelas. Bertanya ke teman-teman yang lain, bertanya ke teman-teman tongkrong, teman ngopi bareng, atau tetangga gitu ya. Nah, kalau sudah mentok dan tidak bisa, baru tanyakan ke yang ngajar. Nah, itu solusi. Jadi pertanyaan yang muncul ke dosen pengajar itu betul-betul berkualitas. Nah, bukan masalah hal-hal teknis sepele semacam yang saya sampaikan tadi. Kalau saya nggak masalah, saya santai. Jadi teman-teman kalau dengan saya nggak usah takut, nggak usah grogi, nggak usah intinya takut itu kata lainnya apalah. Teman-teman nyari sendirilah gitu ya. Nah, tapi usahakan hal ini diminimalisir terhadap dosen yang lain, karena karakter dosen itu berbeda-beda, sehingga hal-hal yang tidak penting itu diminimalisir, jangan sampai terjadi. Apalagi hal-hal teknis semacam itu, cuma ngirim file ke communication center learning, bingung. Suruh gabung Facebook dari awal perkuliahan nggak gabung-gabung. Nah, ini kan namanya kan hal teknis remeh-temeh yang perlu teman-teman perhatikan. Jangan sampai hal ini terjadi. Kalau ini di perguruan tinggi lain, jangan tanya itu, langsung ke blacklist itu, bisa-bisa langsung dapat nilai D atau C lah maksimal itu. Hal-hal teknis semacam itu kok masuk dan sampai dengan ranah-ranah terlambat gitu ya. Nah, kalau Anda dari awal itu kan berarti sudah pertemuan dengan saya ada berapa pertemuan itu? 9 pertemuan ya. Nah, 9 pertemuan hanya gabung di Facebook aja ke grup, dimana grupnya itu untuk kepentingan diri kita masing-masing, enggan ya kan, apalagi nanti masuk ke yang lain. Obsesinya penilaiannya seperti itu. Tapi teman-teman jangan khawatir dengan saya tidak akan bermain seperti itu ya. Kalau saya itu memahami bahwa kondisi dari masing-masing teman-teman atau masing-masing mahasiswa itu berbeda-beda. Karena saya sendiri pun ya, kadangkala itu ya ada kepentingan, di mana kepentingan tadi yang membuat saya itu tidak bisa mengajar secara live, atau mungkin saya terlambat. Nah, itu kan harus dipahami juga. Jadi saya mengerti kondisi dari teman-teman, teman-teman juga mengerti dari kondisi masing-masing pengampunya ya. Jangan lantas tanpa tanya, tanpa konfirmasi, tanpa apa langsung dicap buruk ya. Apalagi dengan memberikan bunga warna-warni atau apalah, karena itu kasihan nanti dosen-dosennya. Kalau saya sih nggak masalah ya kan, kalau saya nggak ngefek. Mau dikasih cap baik, mau dikasih cap buruk, mau dikasih cap sederhana, mau dikasih cap apapun, bagi saya nggak ngefek. Karena prinsip saya itu kritik dan saran itu malah justru bagus untuk saya ya kan. Masukan dan perbaikan itu malah justru bagus untuk perkembangan saya. Tapi kalau untuk yang lain kan kasihan juga gitu ya. Saya harap teman-teman juga menyadari hal seperti itu ya, karena dimungkinkan saja teman-teman itu juga punya halangan, punya kepentingan yang berbeda-beda. Jangan lantas kita melihatnya itu dari satu sisi yang dirugikan ya, teman satu merasa dirugikan langsung cap buruk. Nah, padahal teman-teman yang lain kan belum tentu. Katakanlah dari 100 mahasiswa, satu mahasiswa yang merasa kurang puas. Nah, ini kan repot. Katakanlah materi yang saya berikan dari 100 sekian mahasiswa itu kan macam-macam itu ya karakternya, dan mungkin background pendidikannya juga macam-macam. Kalau yang kebetulan dari SMK yang berbasic komputer atau PKJ, multimedia dan lain-lain, itu materi yang saya ajarkan terlalu mudah atau mungkin ringan.
Tapi bagi beberapa mahasiswa yang lulusan SMK-nya itu ekonomi, akuntansi, manajemen, pemasaran, bahkan tidak sedikit ya, ada beberapa yang dari farmasi, marketing, ya, itu kan pemahaman tentang dunia hardware teknologi komputer ini kan masih rendah, sehingga apa yang saya sampaikan menurut mereka bagus. Nah, di sini kan terjadi kesenjangan. Nah, untuk mengukur kesenjangan ini saya memberikan materinya, saya ambil yang tengah, sehingga masih bisa diikuti yang background komputernya tadi masih kurang, tapi juga bisa diterima oleh background komputernya yang sudah bagus, walaupun menurut yang sudah bagus itu terlalu dasar. Tapi kita harus melihat apa teman yang lain, bahwa tidak semua mahasiswa itu berlatar belakang komputer. Jadi yang saya sampaikan itu ya berdasarkan dari latar belakang dari mahasiswa itu sendiri, bukan lantas materi saya itu kurang hebat, nah itu bukan, atau mungkin teknologinya ketinggalan, nah itu bukan. Kalau cuman mau hebat-hebatan, kalau mau cuman teknologinya canggih-canggihan, ya nanti kasihan bagi mereka yang backgroundnya tidak komputer, karena memang materi dari mata kuliah ini adalah materi dasar untuk apa? Sebagai penguat untuk kita melangkah ke materi-materi nanti selanjutnya. Gitu ya teman-teman ya. Jangan lantas langsung main klaim, jangan lantas bermain-main dengan asumsi, ya kan? Kita nggak boleh berasumsi. Setiap apa yang kita sampaikan, setiap apa yang kita berikan harus ada landasan teorinya, harus berdasarkan pada dasar-dasar teori. Itu untuk prolog hari ini, mungkin banyak prolognya daripada materinya, karena materi saya ini nanti mungkin cukup sedikit, ya tidak banyak, paling hanya beberapa slide yang ingin saya sampaikan, dan slide-nya itu pun juga sifatnya nanti adalah sederhana. Nah, kita sekarang melangkah ke materi yaitu video graphic adapter. Ya, ada juga yang beberapa, tapi ya ini sedikit sekali bahkan ya, yang menyebut dengan video graphic array. Jadi ada yang menyebut video graphic adapter, ada yang menyebut video graphic array. Tapi maksudnya dalam hal ini adalah sama. Ya, maksud tujuan dari yang menyampaikan itu sama. Kebanyakan itu ya hampir 99,9% itu menyebut VGA itu adalah video graphic adapter. Baru yang 1%-nya itu adalah video graphic array. Nah, sebetulnya VGA itu apa toh? Nah, itu pertanyaannya. Seandainya saja tidak ada VGA, maka komputer kita tidak akan mampu menampilkan informasi ke dalam media tampilan. Informasi itu bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk suara, bisa berbentuk video, maupun bisa berbentuk teks. Nah, jadi informasinya seperti itu. Itu namanya informasi. Bentuk informasinya seperti itu. Nah, seandainya tidak ada VGA, mau menampilkan kemana? Karena yang menjembatani antara input, proses, kemudian output, biar nanti proses itu bisa muncul, bisa kita ketahui, bisa kita lihat, itu ya VGA. Ini yang menjembatani. Dengan adanya VGA ini, maka media tampilan kita, media tampilan itu bisa berupa LCD, bisa berupa monitor tabung, bisa berupa media LCD tampilan HP, bisa berupa proyektor, bisa berupa lain-lain lah, yang penting bisa menampilkan gambar di dalam media kita. Nah, ini difasilitasi atau ini diberi apa ya istilahnya ya, penghubung yang disebut VGA atau video graphic adapter. Sehingga secara ilmiah dalam dunia computer science, VGA itu adalah sebuah standar tampilan komputer
yang sifatnya adalah analog. Ingat, VGA itu adalah media standar tampilan komputer yang sifatnya analog. Jadi nanti kalau Anda punya konverter VGA ke HDMI lah, beda. HDMI itu sifatnya digital, bukan analog. Nah, VGA itu pertama kali itu dipasarkan itu oleh IBM. Jadi yang memasarkan pertama kali VGA itu IBM. Ingat, pertama kali yang memasarkan IBM. Walaupun sekarang justru ya, IBM itu ketinggalan dalam hal VGA, tapi dia menjadi leader ya, pertama kali. Nah, kapan VGA itu dipasarkan oleh IBM? Pada tahun 1987. Walaupun standar VGA dulu yang dipasarkan oleh IBM pertama kali itu sudah tidak digunakan atau sudah tidak dipakai lagi ya arsitekturnya, karena perkembangan dan inovasi dari VGA itu mengalami pertumbuhan yang signifikan, sehingga selalu muncul VGA dengan standar yang baru. Nah, saat itu IBM itu mengimplementasikan VGA itu pada paket PC yang diikuti oleh mayoritas pabrik-pabrik pembuat VGA. Jadi setelah di pasaran IBM ya, dia membuat standar paket PC VGA. Nah, di belakang-belakangnya ini muncul ini ya, kemudian muncul ada yang dari Motorola, ada yang dari Intel ya, ada yang dari Nvidia dan lain-lain lah, itu muncul. Ada yang dari VIA ya. Tapi leadernya saat itu tetap IBM, walaupun ya kan, IBM sekarang sudah tidak berkonsentrasi di VGA. Nah, fungsi dari VGA card tadi ya, kalau VGA itu kan video graphic adapter, itu kan ranah keilmuannya atau istilah saintifiknya. Sedangkan bentuk fisiknya itu disebut dengan VGA card, kartu grafis, atau kalau Anda melihat itu ya tadi nih ya, dalam bisa dilihat itu. Nah, itu namanya kartu grafis, gambar pojok kanan bawah itu namanya kartu grafis ya. Atau kita sebutnya dengan istilah VGA card. Atau ada beberapa yang menyebut video card. Nah, fungsi dari VGA card ini ya, fungsi VGA card itu mengubah ya, yang tadinya dari komputer, informasi yang diberikan oleh prosesor itu berupa digital, kemudian akan ditampilkan dalam layar tampilan kita dalam bentuk analog, sehingga dia dirubah yang tadinya bentuknya digital menjadi analog. Makanya nanti kalau outputan dari VGA kita tetap analog, ya kan? Ya nggak bisa mentransfer ya. Misalkan punya HDMI, langsung konverter HDMI ke VGA tanpa menggunakan konverter, itu nggak bisa. Ya, nanti kalau jualan kabel kayak itu Anda beli mesti nggak bisa digunakan. Nanti saya terangkan di akhir-akhir slide materi ini, kemungkinan ada. Kalau nggak ada ya mungkin bisa yang ranahnya lagi. Ini jenis-jenis memori yang ada di VGA. Jadi nanti VGA itu punya memori ya. Memori VGA dulu kan pernah saya singgung ya, yang punya memori itu prosesor. Memori prosesor biasanya disebut dengan istilah register. Terus memori yang ada di RAM ya, RAM, random access memory. Terus kemudian ini tiga ini memori yang ada di VGA ya.
Nah, ini jenis memori yang ada di VGA dari Dynamic Random Access Memory. Ini VGA yang berbentuk EISA, jadi tentunya masih besar-besar ya EISA. Terus kemudian berkembang dalam bentuk EDORAM ya. Ini penganut paham VGA dengan EDORAM itu adalah model PCI. Terus VRAM ya, Video RAM itu model VGA nya sudah AGP. Terus kemudian SGRAM atau Synchronous Graphic Random Access Memory, itu VGA nya sudah PCI Express ya. Terus kemudian ada Rambus ya. Dan ada model VGA ISA. ISA itu ya nanti slotnya ISA saya tunjukkan, semoga gambar di akhir pertemuan ini masih bisa kita lihat. Terus sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, perlu saya sampaikan biar nanti teman-teman itu nggak merasa istilahnya kaget gitu ya. Terus saya hadir kuliah tapi kok nggak masuk gitu ya. Jangan lupa presensi yang ada di siakat.stekom.ac.id, karena ada beberapa mahasiswa itu mengikuti kuliah itu langsung via Facebook. Via YouTube, sehingga dia masuknya itu langsung ke YouTube. Lupa tidak melakukan presensi via siakat, sehingga dianggap tidak hadir. Nah, kalau kondisi semacam ini kan nanti rugi sia-sia. Nah, jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa untuk melakukan presensi harus melalui sistem siakat.ac.id. Misalkan hari ini nggak bisa live, nanti memutar ulang, nanti sore, nanti siang, nanti malam masih tetap bisa. Tetapi untuk melakukan presensi harus tetap melalui siakat.stekom.ac.id. Kesempatan presensi ini ditunggu sampai pukul 23 berapa gitu ya. Pokoknya 23 lebih berapa gitu, saya kurang paham. Nanti bisa dicek sendiri. Yang jelas sampai jam 11 malam teman-teman masih bisa melakukan presensi di sistem siakat.ac.id. Lalu kalau teman-teman ada pertanyaan kira-kira kurang jelas, kurang paham, atau mungkin ada kendala yang perlu disampaikan, teman-teman bisa menyampaikan melalui kolom komentar yang ada pada live chat, sehingga saya bisa membaca, saya bisa mengetahui keluhan dan hambatan atau kesulitan yang teman-teman alami. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang Dynamic Random Access Memory. Ya, pada VGA ini menggunakan DRAM ya, dari namanya saja sudah ketahuan bahwa model VGA ini menggunakan DRAM yang berkecepatan 80 nanosecond, atau ada beberapa yang mengembangkan dengan kecepatan 70 nanosecond. Bahkan ada beberapa VGA dengan menggunakan memori DRAM ini yang sudah dikembangkan dengan model MDRAM ya, Multiple Dynamic Random Access Memory, dimana pada MDRAM ini sistem kerjanya dia menggunakan DRAM berlapis, jadi model tumpuk gitu ya. DRAM-nya itu model tumpuk. Nah, untuk DRAM yang digunakan pada model VGA Multiple Dynamic Random Access Memory ini yaitu pada VGA card dengan lebar bit 8, 16 atau 32. Jadi yang versi 64 sudah tidak menggunakan Multiple Dynamic Random Access Memory karena tidak support gitu ya. Terus kemudian untuk yang Edo ya kan,
random access memory untuk kartu video graphic adapter ini itu kecepatannya lebih rendah dari yang menggunakan DRAM tadi, sehingga pada kecepatan Edo ini dia berkecepatan 60 nanosecond, ada yang 35 nanosecond. Nah, untuk yang EdoRAM ini itu banyak ditemui pada kartu grafis berukuran 64 bit. Kemudian yang VRAM ini menggunakan integrasi VRAM, Video Random Access Memory. Itu harganya lebih mahal daripada DRAM dan EdoRAM, karena walaupun dia berkecepatan 20 atau 10 nanosecond per detik, tapi dia dalam mentransmisikan video itu sudah melebihi kecepatannya dari yang DRAM maupun yang Edo. Terus kemudian untuk yang SGRAM, Synchronous Graphic Random Access Memory, ini video graphic adapter atau VGA card berdasarkan pada teknologi SDRAM, ya. Tetapi sudah pengembangannya ke ranah arsitektur yang lebih kompleks. Jadi dia dasar prinsipnya itu untuk RAM-nya itu menggunakan teknologi SDRAM, ya, sebagai teknologi memori utamanya, tapi pengembangannya sudah ke arah yang lebih kompleks. Nah, yang lebih baru lagi, ya kan, ini yang model Rambus, ya, atau Rambus. VGA card model ini itu menggunakan memori Rambus. Jadi VGA Rambus ini masih jumlahnya sekarang, walaupun di pasaran itu sudah ramai, tapi tetap masih terbatas. Karena untuk memori VGA Rambus ini biasanya itu dikembangkan untuk mensupport game teknologi. Jadi game-game teknologi yang seperti Nintendo, Sega, kalau Anda main PS di Nintendo maupun Sega, itu RAM-nya itu Rambus. Sehingga memang video grafiknya itu sudah teknologi dan arsitekturnya lebih mensupport apa ya istilahnya ya, memori besar daripada yang VGA yang SDRAM maupun yang VRAM tadi. Terus kemudian yang model ISA, ya, ini adalah jenis kartu VGA, itu nanti modelnya dislotkan atau ditancapkan atau dipasang pada slot ekspansi atau slot tambahan berupa slot ISA, yaitu Industry Standard Architecture. Jadi pada slot ISA ini malah justru VGA yang lama ini ya. Jadi VGA lama masuknya ke VGA, ke slot ISA, dimana pada slot ISA itu arsitektur sistemnya itu masih menggunakan 8 bit, ada yang beberapa sampai dengan 16 bit ya. Kalau yang komputer sekarang kan sudah support 64 bit, bahkan ada yang mengklaim ya, ada beberapa vendor atau ada beberapa pabrikan yang mengklaim sudah menggunakan arsitektur 128 bit. Tapi walaupun sudah mengklaim arsitekturnya 128 bit, akan tetapi untuk sistem operasi yang ada sekarang itu belum masuk ke 128 bit, masih seputar 64 bit. Ya, untuk Windows apalagi Windows 10 ke bawah itu masih 64 bit.
Windows 11 itu juga masih 64 bit. Bahkan untuk Windows 10 itu ada dua model, ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Sehingga untuk arsitektur ISA ini nanti malah berat itu nanti ya, ganduli istilahnya, sistemnya tidak tersupport. Ini yang VGA model AISA, ini dipasangkan pada slot ekspansi AISA. Busnya ini sudah 32 bit ke atas ini ya, yang model AISA ya. Jadi lebih besar, lebih lebar bitnya daripada yang model ISA. Di ISA itu bitnya itu antara 8 sampai 16. Tapi kalau AISA itu 32, ada yang beberapa mengklaim ke 64. AISA itu singkatan dari Extended Industry Standard Architecture ya. Kalau saya baca Inggris itu kadang-kadang lidah saya itu kesleo ya, jadi agak kadang-kadang salah. Mohon bagi yang paham dan pinter Inggris ya, mohon maafkan daku kalau apa yang saya lafalkan, apa yang saya ucapkan agak terpeleset. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan melalui kolom komentar ya. Jangan takut bertanya, jangan ragu untuk bertanya ya. Kalau bisa nanti saya jawab. Kalau mungkin saya kurang begitu menguasai atau kurang paham, mungkin ada teman-teman yang bisa, mohon teman-teman juga memberikan jawaban atau masukan melalui kolom komentar yang ada di live chat. Jadi live chat itu kita gunakan sebagai forum wahana komunikasi dan diskusi kita untuk mata kuliah virtual hari ini, sehingga terjalin sebuah komunikasi 3 arah ya. Lalu kita lanjutkan yang ke materi berikutnya. Untuk yang PCI ini ya, slotnya PCI itu ya, sudah mendukung 32 dan 64 bit. Nah, yang paling bagus itu PCI Express nanti. AGP itu sudah mendukung busnya sampai 128 dan 256 bit sistemnya. Yang PCI Express ya, itu sudah bisa sampai 32 GB per second. Jadi yang paling bagus ya PCI Express ya, Peripheral Component Interconnect Express. Jadi namanya saja sudah Express gitu ya. Nah, ini contoh dari port VGA. Nah, kalau Anda lihat itu port VGA-nya itu, kalau kita hitung ya, itu lubangnya itu nanti ada yang male, ada yang female ya. Ini yang saya tunjukkan itu yang female. Jadi female, walaupun female, walaupun male, sama-sama pin atau konektornya nanti jumlahnya 15. Jadi tetap 15 bisa masuk antara yang male maupun yang female. Jadi konektor pada VGA seperti gambar di kanan bawah itu bisa teman-teman lihat, itu ada jumlahnya 15 slot, 15 pin, 15 slot. Itu sifatnya adalah, saya ulangi lagi, apa yang dikeluarkan dari port atau konektor VGA ini adalah analog. Sehingga ketika teman-teman nanti mempunyai alat yang slot atau berkoneksi HDMI atau HDMI, HDMI itu, karena HDMI itu sifatnya digital, maka HDMI itu tidak bisa langsung dikoneksikan ke VGA ini. Kan banyak itu yang di toko-toko itu jualan, di toko elektronik itu, kabel konektor HDMI itu VGA atau VGA itu HDMI. Tapi setelah kita beli, loh Pak, saya membeli konektor kabel dari VGA ke HDMI kok nggak bisa muncul. Kenapa? Ya karena beda sistem. VGA itu sistem kerjanya analog, sedangkan HDMI itu kerjanya digital.
Lah kalau mau bisa seperti apa? Harus ada konverternya, yaitu yang mengubah analog to digital atau ADC, ya. Analog to digital. Jadi ada sebuah alat tambahan, ya, yang bisa mengkonversi dari analog to digital. Sehingga apa? Kalau kita main pakai kabel biasa yang tadi ya ujungnya satu VGA, ujungnya satu HDMI, ya nggak bisa. Itu Anda ditipu, itu namanya. Nah ini kebanyakan ini yang nggak tahu itu tertipunya di sini. Dikiranya slot VGA tancap, langsung slot HDMI tancap bisa langsung muncul, padahal nggak mau. Nah bagi yang komputer atau laptopnya itu sudah ada slot HDMI-nya, HDMI itu HDMI bisa, oke, karena sudah digital tuh digital, sudah nggak masalah. Atau mungkin yang portnya komputer VGA dan tampilan untuk eksternalnya VGA, ya bisa karena sudah analog tuh analog. Tapi kalau komputernya HDMI, terus kemudian LCD-nya pakai VGA, tancap-tancap saja, ya nggak mungkin jalan. Ya, atau mungkin kebalikannya, yang komputernya itu VGA, yang untuk tampilan proyektor atau LCD itu HDMI, ya nggak mungkin jalan karena harus ada satu tambahan alat yang disebut konverter analog to digital maupun digital to analog. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita, ya. Ini yang pertama, Pak, perbedaan i386 dan AMD 64 apa? Ya. Beda arsitekturnya dan beda vendornya. Jadi arsitektur Intel dan arsitektur AMD itu berbeda. Yang pertama, yang kedua itu AMD dan Intel diproduksi pada perusahaan yang berbeda. Kalau kita nanti cerita tentang I dan cerita tentang AMD, itu kita cerita tentang chipset, perkembangan chip dunia IC dulu-dulunya seperti apa, ya. Itu nanti semoga saja kita berharap ya ada perkuliahan offline atau paling nggak hybrid lah, ada yang offline ada yang online. Nanti saya bisa cerita banyak karena kalau harus cerita di sini nanti waktu kita akan habis kemakan oleh cerita itu tadi. Intinya perbedaannya adalah pada arsitekturnya, yang pertama secara saintifiknya, yang kedua diproduksi oleh perusahaan yang berbeda. Kalau tanya bagusan mana, tergantung kebutuhan kita untuk apa. Nah, karena ini nanti kaitannya dengan review produk, ya. Jadi yang saya bicarakan di sini bukan bagus-bagusan, tapi arsitekturnya, ya. Arsitekturnya berbeda, perusahaannya pun juga berbeda. Mengapa VGA card harus ditambahkan pada perakitan PC, sedangkan di setiap motherboard sudah terdapat VGA internal? Nah, ini bagaimana maksudnya ini pertanyaannya ini? Gusmarel Naili Rahmat. Ini mengapa VGA card harus ditambahkan? Yang mengharuskan siapa ini? Tidak ada yang mengharuskan dalam dunia teknologi pasang-memasang atau dunia teknis komputer, itu tidak ada yang mengharuskan kecuali kebutuhan, ya, kecuali kebutuhan. Misalkan ya ini saya beli komputer atau saya beli motherboard, kebetulan sudah ada VGA bawaan atau onboard, ya, biasanya menyebutkan dengan istilah onboard, ya. Onboardnya itu sudah ada VGA atau VGA onboard. Tetapi kebutuhan saya lebih dari itu. Biasanya kan VGA onboard itu RAM-nya kecil, ya. Padahal saya pengennya, ya kan, VGA atau komputer saya nanti saya buat main game yang gamenya besar-besar. Karena game apa yang sekarang besar itu, ya. Itu yang tahu yang teman-teman sendiri, ya. Kalau saya masalah dunia pergaman itu kurang paham karena saya tidak mania
game, dan saya bukan seorang gamer, jadi game yang gede-gede itu apa saya nggak paham. Intinya kalau menggunakan VGA onboard kan nggak support dengan game tersebut, makanya membutuhkan VGA RAM-nya yang gede. Nah, dengan RAM gede ini nanti game itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Makanya ditambah atau beli sendiri komponen part VGA ini untuk dipasang pada slot ekspansi, sehingga RAM atau VGA tadi mensupport dengan software yang kita punyai. Itu ya Mas Gus Marel. Jadi tidak ada keharusan ya, tidak ada kewajiban untuk menambah VGA ya. Jadi yang penambahan VGA itu karena kebutuhan. Kalau kebutuhannya untuk ketik-ketik ya, hanya untuk bermain-main program Pascal, Visual Basic, saya kira untuk yang onboard sudah mumpuni ya, yang onboard itu sudah mencukupi ya. Walaupun RAM-nya kecil, tapi sekecil-kecil onboard itu kan ada yang sudah 1 GB, bahkan ada beberapa yang sudah 2 GB. Kalau untuk bermain-main pemrograman standar itu masih, biasanya yang nggak mensupport itu yang mainnya nanti gede-gede ya. Kalau Anda sudah bermain-main dengan Android ya, bermain-main dengan developer, kalau Android itu kan butuh apa ya namanya, rendering ya, atau mungkin Anda bermain-main dengan grafik, visual audio ya, merendering, nah itu mungkin VGA-nya membutuhkan ukuran yang gede. Jawaban saya sudah bisa difahami ya Mas Gus Marel ya. Jadi tidak ada keharusan, tetapi berdasarkan pada kebutuhan masing-masing. Kalau butuhnya dengan RAM gede, sedangkan bawaannya kan RAM-nya kecil, sehingga mau tidak mau ya kita harus menambah. Ya, kalau cuma sekedar ketik mengetik, tulis menulis, perkantoran, ya, dibuat pemrogramannya pun juga pemrograman yang apa, standar, ya nggak usah tambah, nggak masalah. Ya, jadi menggunakan VGA onboard pun masih tersupport, masih bisa ya. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum nanti kuliah saya akhiri. Seringkali itu dalam kuliah teknologi komputer ini saya pengennya memberi tugas gitu ya, pengennya itu memberi tugas biar skill Anda itu tertata dan bertambah. Kadang-kala itu saya itu diberi pertanyaan via Japri, itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu dasar sekali itu loh ya, yang seharusnya pertanyaan itu menjadi tugas dari teman-teman itu loh. Nah, sehingga dengan tugas itu bisa menambah wawasan dan pengetahuan dari teman-teman. Tapi kok ya masih online gitu ya, jadi kondisinya juga seperti ini. Jadi saya mau memberikan tugas itu agak ragu gitu ya, karena memang aktivitas mobilitas dari kita-kita itu juga harus dibatasi dan kita kendalikan untuk mengantisipasi hari-hari yang memang masih mencemaskan seperti saat ini ya. Apalagi ini ada Omicron itu ya, Omicron itu masih mengintai itu Omicron. Semoga kita tidak diintai oleh Omicron itu. Omicron itu entah dari mana, saya juga sendiri kurang paham. Semoga saja kita terjauhkan, semoga saja semuanya kita sehat ya. Tetap semangat ya kan? Jangan sampai keadaan kita memaksa kita malah lebih terpuruk. Jadikan kita itu sebagai pemacu, penyemangat diri kita sendiri ya. Ini fungsi VOD PGA itu untuk memfasilitasi atau menjembatani lah, mentransmisikan dari sebuah komputer ke tampilan yang tadinya di komputer bersifat digital, terus kemudian bisa ditampilkan di monitor kita secara analog, sehingga informasi itu bisa kita terima. Nah, kelemahan dari VGA itu tidak bisa mentransmisikan sinyal suara tadi ya kan. Jadi kalau Anda menggunakan VGA, jangan berharap
bisa mentransfer suara. Lupa VGA saya kok bisa Pak itu. Nah itu tetap dia menggunakan sound. Jadi VGA yang sudah ditambah dengan sound. Jadi sound card dan VGA dijadikan satu. Kalau VGA tok ya nggak bisa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Semoga membawa manfaat, ya, semoga membawa berkah, ya, sehingga ilmu yang kita terima, ilmu yang kita dapatkan betul-betul bisa menambah skill, betul-betul bisa menambah kemampuan kita dalam mengimplementasikan ilmu yang sudah kita pelajari. Untuk hari ini saya akhiri perkuliahan sekian dulu. Sekali lagi saya mohon maaf, ya kan? Terima kasih. Selamat pagi.